Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang basis data terdistribusi. Pokok bahasanya adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua tipe basis data terdistribusi, yang ketiga arsitektur basis data terdistribusi, yang keempat penyimpanan data pada sistem terdistribusi, kelima manajemen katalog terdistribusi, yang keenam query terdistribusi, yang ketujuh joins pada DBMS terdistribusi, yang kedelapan adalah optimasi query pada DBMS terdistribusi, kesembilan adalah mengubah data terdistribusi, yang ke-10 adalah logging pada sistem terdistribusi, dan yang terakhir adalah distributed recovery. Tujuan belajar. Tujuan belajarnya adalah yang pertama memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat. Yang kedua adalah memahami arsitektur basis data terdistribusi. Yang ketiga adalah memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi. Yang keempat adalah memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi. Yang kelima adalah memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi, dan yang terakhir adalah memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data terdistribusi adalah pertama independent data terdistribusi, yaitu pemakaian tidak perlu mengetahui letak suatu data. Yang kedua adalah transaksi terdistribusi atomik, yaitu pemakai dapat menuliskan transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Selanjutnya adalah tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu yang pertama, homogen. Suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Yang kedua adalah heterogen, yaitu suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, atau relational DBMS atau non-relational DBMS. Dapat dilihat pada diagram, yaitu gambar titik 71 yang merupakan contoh dari basis data terdistribusi heterogen. Selanjutnya adalah arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi, yaitu yang pertama arsitektur client server dan yang kedua adalah arsitektur collaboration server. Selanjutnya adalah arsitektur client server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan proses server, dan juga sebuah proses client dapat mengirim query pada sembarang proses server. Client bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Dapat dilihat pada contoh gambar titik 2 di bawah ini, yang merupakan gambar sistem dari client server. Jadi dari client dapat mengirim query ke server yang diinginkannya. Alasan arsitektur ini menjadi populer adalah yang pertama implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan server yang tersentralisasi. Yang kedua adalah mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Yang ketiga adalah klien dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user-friendly. Pada saat menulis aplikasi klien server perlu diingat batasan antara klien dan server untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan, khususnya membuka kursor dan mengambil tuple pada suatu waktu membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Selanjutnya adalah arsitektur collaboration server.
Collaboration Server digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur client server. Terdapat sekumpulan server berbasis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem akan membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan menjadi query asal. Contohnya adalah pada gambar di sebelah kanan bawah itu. Selanjutnya adalah penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisipasi atau difragmentasi ke beberapa tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Selanjutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu yang pertama fragmentasi horizontal dan yang kedua adalah fragmentasi vertikal. Fragmentasi horizontal yaitu setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal, sedangkan fragmentasi vertikal adalah setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, terlihat pada border hijau, pada kotak hijau, itu adalah contoh dari fragmentasi horizontal, sedangkan pada kotak biru, itu adalah contoh dari fragmentasi vertikal. Fragmentasi horizontal berdasarkan baris, sedangkan fragmentasi vertikal berdasarkan kolom. Selanjutnya adalah replika. Replika merupakan proses menyimpan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada suatu tempat atau lebih. Berikut adalah ilustrasi replikasi. Terdapat site A dan site B. Pada site A terdapat R1 dan R3. Lalu R1 yang berada pada site A direplikasi kepada site B, jadi site B berisi R1 dan R2. Jadi R1 berada pada dua tempat, yaitu site A dan site B. Selanjutnya adalah motivasi untuk replika. Yang pertama adalah meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Dan evaluasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Selanjutnya adalah manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks, dengan nama yang berbeda. Menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan direplikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat dan disimpan. Selanjutnya adalah query terdistribusi. Berikut adalah bagian-bagiannya, yaitu fragmentasi horizontal. Contohnya adalah tuple dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai dan lebih besar sama dengan 5 pada Tokyo, maka harus dihitung sum dan count pada kedua tempat. Lalu yang kedua adalah fragmentasi vertikal. SID dan rating pada Shanghai dan sname dan age pada Tokyo. Selanjutnya adalah replikasi. Contohnya adalah seller dikopikan pada kedua tempat. Selanjutnya adalah join pada DBMS terdistribusi. Contohnya adalah London menyimpan 500 halaman seller dan Paris mempunyai 1000 halaman reserve. Gambar di bawah ini menunjukkan contoh dari sistem terdistribusi. London menyimpan 500 halaman sellers
dan Paris menyimpan 1000 halaman reserves. Selanjutnya adalah semi-join. Teknik ini ditujukan untuk mengurangi jumlah tuple reserves yang dikirim, dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman, dan untuk biaya pengiriman relasi reserves penuh. Idenya terdiri dari langkah sebagai berikut. Di London, proyeksikan sellers ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Di Paris, lakukan join pada proyeksi sellers dengan reserves, dan hasil join disebut reduksi dari reserves dan seller. Selanjutnya, kirimkan reduksi reserves ke London, dan pada London, join sellers dengan reserves yang sudah direduksi sebelumnya. Selanjutnya adalah optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Di sini terdapat perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi. Yang pertama adalah biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Yang kedua, otonomi tepat lokal harus diperhatikan. Dan yang ketiga adalah menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Selanjutnya adalah mengubah data terdistribusi. Replikasi transaksi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, synchronous replication. Semua copy relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Yang kedua adalah asynchronous replication. Copy dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Copy yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan semacam ini. Selanjutnya adalah synchronous replication. Dua teknik untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan copy. Teknik yang pertama yaitu voting. Transaksi harus menulis mayoritas copy untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup copy untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya pada satu copy saat itu. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah yang biasa. Teknik yang kedua adalah read any, write all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat di mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut ini. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua copy yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote site dan sementara menunggu respon, pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Selanjutnya adalah asynchronous replication. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua copy diubah. Pemakai harus waspada copy yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary site dan peer-to-peer replication. Perbedaannya terletak pada berapa banyak copy yang dapat diubah atau copy master. Selanjutnya adalah peer-to-peer replication. Lebih dari satu copy dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke copy lain dengan cara yang berlainan. Jika dua copy master diubah dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya, setiap tempat master memiliki fragmen, disjoint, dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada suatu waktu.
Selanjutnya adalah primary set replication. Tepat satu copy dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan, tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini. Terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah. Langkah yang pertama adalah ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit, dan yang langkah kedua adalah aplikasikan perubahan tersebut. Selanjutnya adalah implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Selanjutnya adalah mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Yang pertama adalah log-based capture. Log atau menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data table atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Dan pendekatan yang kedua adalah procedural capture. Suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau di-trigger untuk mengerjakan suatu capture. Implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena mudah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log yang ada. Selanjutnya adalah mengimplementasikan langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Long-based capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Selanjutnya adalah locking pada sistem terdistribusi. Untuk mengenangani penguncian objek, pada beberapa tempat digunakan beberapa cara, yaitu yang pertama sentralisasi. Suatu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Yang kedua adalah primary copy. Semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek itu disimpan. Yang ketiga adalah terdistribusi penuh. Penguncian untuk suatu copy dilakukan pada tempat di mana copy disimpan. Hal ini mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Selanjutnya adalah distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for grab. Deadlock global akan terjadi jika local grab tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar 7.6 di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan terjadi deadlock global. Jadi dari site A, T1 ke T2, lalu pada site B, T2 ke T1. Lalu untuk globalnya T1 ke T2 dan T2 ke T1, maka akan terjadi deadlock global. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu yang pertama sentralisasi, yaitu mengirim semua local grab kepada suatu tempat. Yang kedua adalah hierarki,
yaitu mengorganisasi tempat ke dalam suatu hierarki dan mengirim lokal grab ke parent dari hierarki. Selanjutnya adalah distributed recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut ini. Pertama adalah terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Kedua adalah jika transaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua tidak ada yang harus commit. Pada hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Suatu log ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi, dan aksi commit protokol ditambahkan pada log. Selanjutnya adalah two-phase commit atau 2PC. Tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinate. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinate. Subordinate memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinate. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinate memaksa menulis rekaman log abort atau commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan ACK ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log end setelah mendapatkan semua pesan ACK. Selanjutnya adalah restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman, maka harus redo atau undo. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap dikirimkan pesan commit atau abort ke subordinate sampai pesan ACK. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T, tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinate untuk T. Subordinate terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log commit atau abort, redo atau undo T, dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyediakan rekaman log untuk T, secara sepihak akan abort dan undo T. Tempat ini memungkinkan koordinator. Jika ya, subordinate mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinate yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu T akan diblok. Meskipun jika semua subordinate saling mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinate memilih no. Jika suatu remote site tidak merespons selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal, jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinate dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinate dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon. Pesan ACK digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat dapat merupakan suatu transaksi. Sampai koordinator menerima semua ACK, koordinator harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan, siap tetapi sebelum menulis rekaman log, commit atau abort. Jika koordinator kembali, maka akan abort transaksi. Jika subtransaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Selanjutnya kita akan masuk kepada latihan soal. Latihan soal yang pertama adalah apa keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? Jawabannya adalah pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan.
Pada basis data terdistribusi, distributed data independence, atau pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data, dan distributed transaction atomicity, di mana tidak ada perbedaan antara transaksi terdistribusi dan transaksi lokal. Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak di BMS yang sama, sistem disebut homogen. Selain itu disebut heterogen, sedangkan tidak demikian pada di BMS tersentralisasi. Soal yang kedua adalah gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Dapat dilihat pada dua gambar di bawah ini. Pada gambar yang pertama adalah gambar dari arsitektur client server, dan gambar yang kedua adalah gambar dari arsitektur collaboration server. Soal yang ketiga adalah pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS, akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi secara khusus. Digambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda, konsep atomik transaksi terdistribusi. Jawabannya adalah pada gambar di berikut ini. Soal yang keempat adalah definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data tersimpan. Jawabannya adalah fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu yang pertama adalah fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah replikasi. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya, dan R3 replikasi pada semua tempat. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada side A terdapat R1 dan R3, pada side B terdapat R1 dan R2. Di sini yang direplikasi adalah R1-nya, jadi R1 berada pada dua tempat, yaitu side A dan side B. Soal selanjutnya adalah apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Jawabannya adalah synchronous replication, yaitu sebuah kopi dari relasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Selanjutnya adalah asynchronous replication. Kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan semacam ini. Soal yang keenam adalah definisikan distributed data independence. Distributed data independence adalah pemakai tidak perlu mengerti data. Selanjutnya adalah bagaimana teknik voting dan read one write all diimplementasikan pada replikasi sinkronus. Jawabannya adalah voting, yaitu transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan, dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Yang kedua adalah read any write all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pertanyaan selanjutnya adalah berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication implementasikan, khususnya jelaskan maksud capture dan apply. Jawabannya adalah implementasi primary set pada asynchronous replication.
Isu utama dalam mengimplementasikan primary cell replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya di propaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan di propaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Berikut adalah mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture yaitu log atau menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data table atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log berakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Selanjutnya adalah procedural capture. Suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger untuk mengerjakan capture. Selanjutnya adalah mengimplementasikan langkah apply. Proses apply pada suatu tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Replikasi dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari perubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Selanjutnya adalah apakah perbedaan antara log-based dan prosedural. Untuk implementasi capture, jawabannya adalah log-based capture. Log untuk menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data table atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Selanjutnya adalah procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau di-trigger untuk mengerjakan capture. Soal yang ke-10 adalah mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi. Jawabannya adalah karena jika suatu relasi difragmen dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut dengan relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.